Hadirin, dalam rangka mewujudkan visi Bupati Pasuruan menuju Kabupaten Pasuruan yang maju, sejahtera dan berkeadilan, pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan langkah-langkah konkret demi mewujudkan cita-cita ini. Salah satunya dengan diselenggarakannya pengukuhan tim Satgas Percepatan Capaian Indikator Kinerja Daerah tahun 2025-2029. Yang terhormat Bapak Bupati Pasuruan, Bapak Haji Muhammad Rusis Tejo, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Pasuruan, Bapak Kiai Sobi Hafsuri, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Haji Samsul Hidayat, yang kami hormati Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah, Bapak Haji Rohani, yang kami hormati Forkopimda atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak-bapak asisten, Bapak Ibu staf ahli, yang kami hormati, ada di sini juga Kepala BPS dan Pasuruan, dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, para pimpinan perusahaan PLN Pasuruan, dari Bulog Pasuruan, yang kami hormati para kepala perangkat daerah dan camat di Kabupaten Pasuruan, serta undangan perwakilan dari organisasi profesi, dan hadirin yang kami doakan selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita semua dapat hadir berkumpul dalam acara pengukuhan Satuan Tugas Percepatan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah tahun 2025-2029 dan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Kabupaten Pasuruan. Yang terhormat Bapak Bupati Pasuruan, mohon izin kami melaporkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kegiatan hari ini adalah sebagai langkah tindak lanjut dan petunjuk dari Pak Bupati terkait dengan untuk menindaklanjuti percepatan pencapaian indikator kinerja daerah pada tahun 2025-2029 yang merupakan pengajuan dari RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 yang alhamdulillah Bapak kami laporkan bahwa RPJMD kita sudah mendapatkan nomor register dari Gubernur dan terhitung tanggal 20 Agustus 2025 sudah digunakan sebagai dokrenda untuk 5 tahun ke depan. Kemudian dalam kesempatan ini juga nanti juga akan dikukuhkan juga tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai tindak lanjut dari SE Mendagri tanggal 11 Juli tahun 2025 tentang percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Jadi nanti akan sekaligus dikukuhkan oleh Bapak Bupati Pasuruan. Yang terhormat Bapak Bupati, izin dalam kesempatan ini kami laporkan sebagai berikut. Jadi pada dasarnya beberapa komponen utama percepatan capaian indikator kinerja daerah yang menjadi atensi dalam kesempatan ini adalah meliputi 1. Terkait pembangunan manusia, 2. Kemiskinan dan pengangguran, 3. Kualitas lingkungan hidup, dan 4. Reformasi birokrasi. Adapun dari percepatan pertumbuhan ekonomi yang merupakan tindak lanjut dari SE Mendagri adalah yang pertama terkait dengan keuangan daerah, 2. Investasi dan perizinan, 3. Infrastruktur, 4. Inflasi dan perdagangan, 5. Ketenaga kerjaan, dan 6. Potensi wilayah. Selanjutnya dapat kami laporkan secara rinci sebagai berikut. Jadi data capaian indikator kinerja daerah berdasarkan data yang kita peroleh secara valid dari instansi yang terkait dan berwenang, perlu kami sampaikan terkait dengan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Pasuruan dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan secara signifikan. Namun peningkatannya masih berada di bawah 1% mulai tahun 2023 sampai 2024. Di tahun 2024 capaian IPM Kabupaten Pasuruan masuk kategori tinggi, yaitu mencapai 72,36 meningkat 0,63% dari tahun 2023, yaitu 71,91. Perlu kami sampaikan bahwa secara kategori IPM di bawah 60 itu adalah rendah, kemudian 60-70 adalah sedang, 70 sampai 80 itu adalah tinggi, dan di atas 80 itu sangat tinggi. Kami lanjut. Dari capaian tersebut, IPM Kabupaten Pasuruan 2024 menempati peringkat ke-27 dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, dan perlu kami sampaikan bahwa indikator atau dimensi dari IPM ini terdiri dari umur harapan hidup dengan capaian 74,61 tahun,
di mana artinya bayi yang lahir pada tahun 2024 ini memiliki harapan untuk hidup hingga 74 tahun 7 bulan. Selanjutnya, pengeluaran per kapita dengan capaian 11,62 ini berarti rata-rata pengeluaran real per kapita masyarakat Kabupaten Pasuruan ini kurang lebih sekitar 11 juta. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata lama sekolah mencapai 7,46 tahun. Yang artinya bahwa di Kabupaten Pasuruan untuk penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata hanya menempuh pendidikan selama 7,46 tahun, Pak. Ini setara dengan kelas 2 SMP. Kemudian yang ketiga, harapan lama sekolah mencapai 12,78 tahun, yang berarti rata-rata untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan yang berusia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 ini memiliki peluang untuk bersekolah selama 12 tahun 9 bulan atau sampai diploma 1. Dari komponen tersebut, kita mentargetkan capaian IPM pada tahun 2029 adalah rentang antara 73,07 dan 75,27. Sehingga masih ada gap sekitar 0,7 sampai 2,9 untuk mencapai target di tahun 2029. Tentunya hal ini perlu dukungan dari semua pihak di dalam rangka untuk meningkatkan capaian IPM ini. Yang terhormat Bapak Bupati, selanjutnya kami perlu menyampaikan beberapa analisa terkait faktor penyebab dan pengungkit terkait dengan IPM di dalam dimensi pendidikan. Kalau di dalam dimensi pendidikan kita bisa melihat, jadi dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, untuk rata-rata lama sekolah capaian RRS Kabupaten Pasuruan menempati peringkat 29. Jadi memang kita masih tidak begitu bagus untuk rata-rata lama sekolah Kabupaten Pasuruan. Ini 38 dari kota 38 kabupaten kota, kita masih peringkat 29. Jawa Timur. Dikarenakan capaian ini peningkatannya per tahun hanya tidak sampai satu poin. Kemudian untuk harapan lama sekolah, capaian Kabupaten Pasuruan menempati peringkat ke-30 dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Hal ini juga dikarenakan karena capaiannya tidak begitu bagus di dalam tahun ini, sehingga apabila ini tidak ada atensi, maka capaian kita untuk mendukung capaian IPM ke yang sangat tinggi yaitu di atas 80 ini perlu ekstra kerja keras, perlu effort yang sangat luar biasa di dalam rangka meningkatkan IPM ini dari dimensi pendidikan. Adapun faktor penyebab atau pengungkit dari masih tingginya angka tidak sekolah di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan data dapat dilihat bahwa capaian total angka tidak sekolah mencapai 17.855 jiwa atau murid, di mana penjumlahan ini belum pernah sekolah sebesar 6.386, drop out ini sebanyak 5.275, dan lulus tidak melanjutkan ini sebanyak 6.100 sekian. Dan dapat dilihat dari data ini ada beberapa kecamatan yang memang nanti perlu mendapatkan atensi. Dari total keseluruhan yang perlu mendapatkan atensi adalah kecamatan Lekok dan Keraton. Tentunya beberapa hal ini dapat diatasi dengan satu masalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan seperti pusat kegiatan belajar masyarakat, yang tentunya ke depan perlu mendapatkan trust lagi dari masyarakat secara keseluruhan dan juga dari pemerintah pusat. Dan juga alhamdulillah karena Pak Bupati sudah sangat atensi dan effort, alhamdulillah untuk sekolah rakyat di Kabupaten Pasuruan yang saat ini sudah berjalan di Pemkab Pasuruan, ada sekitar 3 rombongan belajar ya, ini setara SMP SMA ini sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti ini bisa meningkatkan terkait dengan IPM kita. Monggo Pak Arief BPS ini bisa dicatat Pak. Dan juga kami mohon untuk Pak Kadis Capilduk nanti untuk update terkait dengan lulusan atau penyetaraan ini untuk bisa segera diupdate, sehingga harapan kita dalam 1 tahun 2 tahun ke depan bahkan goalnya nanti sampai 2029 ini bisa tercapai untuk IPM kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian dari analisa dimensi kesehatan, perlu kami sampaikan bahwa umur harapan hidup di Kabupaten Pasuruan mencapai 74,51 tahun. Menempati, ternyata walaupun sudah 74, tapi tetap menempati peringkat ke-26 dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan peningkatannya rata-rata hanya 0,78%. Jadi kesannya kalau mau umurnya tidak panjang di Kabupaten Pasuruan, seperti itu. Nah, makanya dia kalau mau hidup panjang di kota Surabaya. Ini adalah datanya seperti itu, teorinya.
Bapak Ibu yang saya hormati, adapun faktor penyebab atau pengungkit sebagaimana yang kami sampaikan terkait dengan IPM dari dimensi kesehatan adalah terkait dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jumlah AKI dan AKB di Kabupaten Pasuruan untuk jumlah angka kematian ibu di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 ini mencapai 18 jiwa, 18 orang. Yang paling tinggi ada di Puskesmas Rembang, Pak, Kecamatan Rembang. Ya. Ini loh, Pak. Ini Pak, data ini valid, Pak. Oke, ini valid. Kami lanjutkan, Pak. Untuk angka kematian bayi, yaitu 0 sampai 12 bulan, ini lumayan besar, Pak. Jadi 2024 itu sebanyak 180 jiwa, Pak. Nah, ini juga ada informasi yang perlu kami sampaikan juga bahwa untuk 2025 ini saja, bulan Juli ini sudah mencapai angka sekitar kisaran 80-an. Tentunya menjadi atensi kita untuk bisa menyetop ini. Salah satunya memang banyak penyebab seperti praeklamsi atau eklamsi, kemudian juga seperti berat badan lahir yang kurang, kemudian prematur, lain sebagainya. Kalau yang ibu, angka kematian ibu banyak disebabkan juga mungkin dari komplikasi atau penyakit bawaan dari si ibu hamil ini. Sehingga ini tentunya menjadi perhatian untuk kita semua. Lanjut, Bapak Bupati kami hormati, selanjutnya terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Perlu kami sampaikan bahwa capaian kemiskinan daerah dilihat dari tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan tahun 2024 mengalami penurunan mencapai 8,63%. Memang kelihatannya 8,63%, kita masih di urutan ke-15. Cuman kalau secara jiwa, ternyata 8,63% ini adalah 144.000 sekian. Ya. Permasalahannya, 144.000 sekian ini, sekarang ini kita masih menunggu DTSEN. Sehingga nanti kebijakan Pak Bupati berdasarkan data dan riset yang ada, kita untuk intervensinya masih menunggu data yang terbaru. Dan ini nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman yang mengampu di Bapeda dan juga di urusan sosial. Perlu kami sampaikan juga bahwa kita meskipun turun angka masih 144.000 dan kita juga telah melakukan riset terkait penanggulangan kemiskinan. Adapun upaya konkret yang dapat mengurangi kemiskinan adalah satu, kita fokus pada lapangan pekerjaan. Kemudian kedua pada rumah layak huni, dan ketiga adalah pada pemberdayaan masyarakat, di mana indikator ini adalah sebagai pengungkit yang utama di dalam meningkatkan penurunan untuk pengentasan kemiskinan. Jadi perlu kami sampaikan, Bapak, jadi bahwa untuk garis kemiskinan yang ditampilkan di kiri atas, bahwa semakin tahun untuk garis kemiskinan kita kurang lebih sekitar Rp400.000 itu untuk batasnya. Nah, ketika 400.000 sekian untuk garis kemiskinan, angka kita kurang lebih sekitar 144.000 jiwa. Jadi terkait dengan lapangan kerja, rumah layak huni, dan pemberdayaan masyarakat, ini perlu menjadi atensi dan perlu digalakan sehingga mencapai target RPJMD untuk tingkat kemiskinan di tahun 2029. Kita mempunyai target yaitu antara 4,73 sampai 7,05, di mana target ini masih ada beberapa gap ya, sekitar 1-3%, dan tentunya menjadi atensi untuk kita bersama. Selanjutnya terkait dengan kondisi pengangguran Kabupaten Pasuruan, kita masih masuk ke dalam 8 besar daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Timur. Capaian ini menempati nomor 30 dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka pengangguran Kabupaten Pasuruan. Kita juga telah mentargetkan penurunan TPP di tahun 2029 sebesar 5,13 sampai 3,83 koefisien. Sehingga masih ada gap sekitar 0,5 yang harus kita capai. Dari data yang kita lihat, Pak, ini bahwa dari 1,2 juta masyarakat Kabupaten Pasuruan, ternyata hanya sekitar 978.000 yang masuk angkatan kerja. Dan sisanya yang 320.000 itu tidak termasuk angkatan kerja. Kemudian juga terkait tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dilihat bahwa ternyata kita hanya sekitar 75 sekian, artinya dari 100 warga Kabupaten Pasuruan hanya 75 yang masuk angkatan kerja. Dari tingkat partisipasi angkatan kerja ini, yang tertinggi adalah dominasi dari laki-laki.
sekitar 70-an, 80-an. Adapun sisanya untuk perempuan ini mencapai angka sekitar 60-an. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di RPJMD untuk target terkait dengan tingkat pengangguran terbuka ini sampai 2029 kita upayakan bisa di bawah 3, ya, hingga bisa lebih 5 sampai 3 sekian koefisiennya. Sehingga mudah-mudahan ini bisa bisa diwujudkan terkait dengan TPT di kita semua. Jadi sehingga diperlukan percepatan peningkatan lapangan pekerjaan. Bapak Bupati yang kami hormati, selanjutnya untuk indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2024 mencapai 65,06. Kita masuk kategori sedang. Capaian ini turun 0,41 dari tahun 2003 sebesar 65,7. Adapun 3 komponen pendukung dari KLH ini yaitu pertama, 1, indeks kualitas air. Indeks kualitas air di Kabupaten Pasuruan hanya sebesar 59,72. Masih sedang, Pak. Kemudian indeks kualitas udara di Kabupaten Pasuruan ini sebesar 80,52, masih kategori baik. Kemudian yang terakhir adalah indeks kualitas tutupan lahan. Ini masuk kategori kurang. Ya, jadi yang terkait dengan kualitas lahan ini cukup banyak indikatornya, Pak, seperti tata ruang, seperti konservasi hutan lindung, kemudian juga seperti izin, Pak, seperti tambang, Pak. Ya. Saya tidak tahu kalau untuk indeks kualitas udara apakah Somforok masuk gitu, Pak. Saya kurang paham, Pak. Jadi kira-kira apakah nanti indeks kualitas suara yang dibatasi 65 sekian desibel itu juga termasuk apa tidak? Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa terkait dengan capaian dari IKLH ini termasuk juga salah satunya yang menjadi atensi Bapak Bupati ke depan adalah terkait dengan mengurangi timbulan sampah. Ya, mengurangi timbulan sampah ini yang sudah akan di action untuk mulai tahun 2025 dan 2026 ke depan, yaitu terkait beberapa timbulan sampah yang kita pahami bersama bahwa 2029 sudah tidak ada lagi TPA atau pendamping. Selanjutnya terkait dengan indikator reformasi birokrasi. Yang terhormat Bapak Bupati perlu kami sampaikan terkait reformasi birokrasi, capaian reformasi birokrasi Kabupaten Pasuruan mencapai angka 83,35. Ini kategorinya A-. Capaian ini membuat Kabupaten Pasuruan menempati urutan ke-26 dari kabupaten kota, Pak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa memang 4 indikator yang menjadi atensi Bapak Bupati dan Pak Bupati memang adalah indikator-indikator di mana kita posisinya di bawah, Pak. Jadi dari data ini, indikator terendah itu yang pertama dapat dilihat, Pak, dari reformasi birokrasi general. Ini adalah data kita ambil dari Kemenpan terkait dengan tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, kemudian tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral atau indeks pembangunan statistik, kemudian indeks SPBE, dan juga terkait dengan survei penilaian integritas. Kemudian juga dari RB tematik, ini yang masih terendah adalah terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting. Sebetulnya di Kabupaten Pasuruan, di Dinas Kesehatan, itu sudah ada aplikasi yang bagus, Pak, aplikasi Sikuding dan Isi Piringku. Hanya mungkin dari teman-teman, apakah mungkin kurang rutin menyampaikan terkait before after-nya, sehingga dalam hasil laporan dari Kemenpan dianggap bahasanya belum ideal atau belum berdampak, seperti itu. Sehingga ini masih perlu atensi yang lebih lanjut. Termasuk juga yang kemarin sempat disanggah oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara melalui Pak Sekda, melalui bagian organisasi sudah menjaga terkait dengan pengendalian inflasi, Pak. Pengendalian inflasi itu di kita itu tertulisnya 0. Ini padahal kemarin mulai setelah dilantik Pak Bupati, Pak Bupati luar biasa untuk pengendalian inflasinya. Tapi apakah mungkin dari teman-teman PIC-nya mungkin kurang effort atau kurang sering untuk mengirim. Salah satunya kemarin dapat kita buktikan pada waktu penilaian Kabupaten Sehat, seperti Google Drive nggak bisa dibuka, kemudian lain sebagainya itu tidak bisa. Kan jadi atensi Kabupaten juga kemarin. Ya, sehingga tentunya menjadi perhatian untuk teman-teman semua. Jadi dalam peningkatan informasi birokrasi menjadi atensi demi mewujudkan aparatur berintegritas tinggi, produktif dan lainnya secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.